Pemerintah Kota Jambi akan membangun kolam retensi untuk antisipasi bencana banjir. Hindari kemacetan, tim pengawasan hauling batubara Kota Jambi akan diturunkan. Jelang Idul Adha, harga hewan kurban mengalami kenaikan sebesar 6%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Kamis 9 Mei 2024. Selain 3 topik utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Kirani Utari. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, bencana banjir masih menjadi perhatian serius pemerintah Kota Jambi. Pemerintah berencana akan membangun embung atau kolam retensi sebagai solusi untuk penanganan banjir. Kota Jambi masih kerap dilanda banjir atau genangan air saat hujan lebat turun lebih dari 2 jam. Bahkan air masuk hingga ke dalam rumah warga. Pemerintah Kota Jambi akan menyiapkan solusi penanganan banjir di sejumlah daerah. Salah satunya membangun embung atau kolam retensi yang akan menampung dan meresap air agar tidak banjir. PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsi mengatakan pihaknya telah mengusulkan pembangunan embung tersebut ke pemerintah pusat. Pasalnya, pembangunan embung membutuhkan anggaran yang cukup besar. Direncanakan embung akan dibangun di kawasan Pasar Jambi setelah aliran sungai dilakukan normalisasi. Ketika saya masuk, saya mendapatkan laporan bahwa sudah disiapkan tanah yang tadi disampaikan oleh Pak Wakil Bupati, tanah-tanah untuk pembangunan embung tadi. Tapi karena pembangunan kolam retensi itu adalah kewenangannya pemerintah pusat, maka tentu pemerintah daerah yang tidak bisa serta-merta untuk menjalankan dengan APBD-nya. Selain juga kita mempunyai keterbatasan untuk pembangunan dalam skala besar seperti itu. Ditargetkan pekerjaan akan dilakukan tahun ini oleh Kementerian PUPR Republik Indonesia. Diharapkan embung mampu mengatasi masalah banjir yang kerap terjadi di Kota Jambi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke Kota Sungai Penuh, saudara, selama 2 pekan banjir masih menggenangi pemukiman warga di Desa Paling Serumpun, Kecamatan Hamparan Rawang. Banjir mengakibatkan para warga terpaksa mengungsi ke rumah kerabat yang tidak terkena dampak banjir. Jadi ngambil gambar ya bang. Selama 2 pekan, banjir masih menggenangi pemukiman warga di Desa Paling Serumpun, Kota Sungai Penuh. Banjir yang disebabkan meluapnya Sungai Batang Merau akibat tingginya intensitas hujan yang terjadi. Selain itu, banjir setinggi 60 cm ini menyebabkan warga mengungsi ke rumah kerabat yang tidak terkena dampak banjir. Salah seorang tokoh masyarakat setempat, Al-Aziari, mengatakan banjir yang terjadi di Desa Paling Serumpun merupakan banjir kedua kalinya pasca banjir pada awal tahun 2024. Dan diperkirakan banjir akan surut selama 1 bulan mendatang. Selain itu, dampak banjir akan menyebabkan gejala berbagai penyakit. Kalau banjir sudah melanda Desa Paling Serumpun ya, khususnya Dusun Ernik sini ya. Kalau Desa Paling Serumpun yang terbesar nih Dusun Ernik ini sudah 2 minggu. Hampir seluruh masyarakat di sini mengungsi ya. Mengungsi hanya sekitar 10% saja yang masih bertahan menghuni rumah sini, itu pun rumahnya 2 tingkat. Kalau rumah 1 tingkat dilanda banjir, mereka mengungsi. Al-Aziari juga berharap kepada pihak terkait agar dapat memberikan solusi bagi masyarakat yang terkena dampak banjir di Desa Paling Serumpun. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kota Jambi turunkan tim pengawasan hauling angkutan batubara melalui jalur darat. Hal itu untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan di jalan nasional. Sejak hauling angkutan batubara kembali dibuka lewat jalur darat pada 2 April 2024 kemarin, pemerintah Kota Jambi mulai mengantisipasi kemacetan di jalan nasional. Kota Jambi menjadi salah satu ruas jalan yang dilewati saat hauling angkutan batubara
baik dari Sungai Bahar maupun Sungai Gelam menuju Pelabuhan Talangduku, Kabupaten Muara Jambi. Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi Saleh Ridho mengatakan, pihaknya menurunkan tim pengawasan hauling batubara bersama Polresta Jambi. Pihaknya akan mengatur sejumlah titik yang menjadi rawan macet, seperti Simpang Pal 10 Kota Baru, Simpang Tanjung Lumut, Simpang Marene, dan Simpang Sijinjang. Operasional angkutan batubara lewat jalur darat di Kota Jambi ini juga dibatasi dari pukul 9 malam hingga 5 subuh. Jika masih ada angkutan batubara yang beroperasi di luar jam tersebut, tim pengawas akan langsung melakukan tindakan tilang. Disub Kota Jambi bergabung bersama Polresta di subprovinsi itu mensiagakan petugas di titik-titik sentral terkait dengan kemacetan, khususnya di Simpang Pal 10, Simpang Tanjung Lumut, Simpang Marene, sampai dengan Simpang Sijinjang. Diharapkan sopir angkutan batubara dapat mengikuti peraturan pemerintah yang telah disepakati, sehingga tidak ada kemacetan yang terjadi saat hauling batubara. Joko TVRI Jambi melaporkan. Menyikapi aktivitas tongkang angkutan batubara yang beberapa kali menabrak tiang jembatan panjang di Kecamatan Muara Tembesi, Bupati Batanghari minta pemerintah Provinsi Jambi mengkaji ulang standar prosedur pengangkutan hasil tambang tersebut. Lalu lintas angkutan batubara jalur Sungai Batanghari menjadi perhatian sejumlah pihak. Lantaran tongkang pengangkut hasil tambang sudah 2 kali menabrak tiang pada jembatan panjang di Kecamatan Muara Tembesi. Bahkan warga maupun pengguna jalan mulai khawatir dampak hantaman tongkang tersebut bisa mengganggu tingkat kekokohan jembatan penghubung antar lintas daerah itu. Terkait hal ini, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengatakan, saat ini Pemkab hanya dapat bertindak sebatas koordinasi dengan pihak pemerintah Provinsi Jambi maupun Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Jambi untuk mengecek kelayakan jembatan pasca ditabrak tongkang batubara. Pemprov diharapkan dapat mengkaji ulang prosedur pengangkutan yang hampir tidak memenuhi standar. Kita juga menginginkan pemerintah Provinsi Jambi lebih baik lagi teknis mengaturnya bagaimana pakbut tongkang-tongkang melewati jembatan itu sesuai prosedur yang ada sehingga tidak akan timbul senggolan. Kita tahu bahwa tongkang itu ditarik cuma pakai satu takbut di depan. Tidak ada tongkang yang cukup satu takbut kalau melewati jembatan karena ada arus air di sana. Sehingga harus ada takbut di depan dan takbut di belakang. Bupati Batanghari Fadil Arif sangat menyayangkan apabila persoalan tersebut terus dibiarkan yang akan berdampak merugikan masyarakat yang melintasi jembatan penghubung di jalur lintas Sumatera tersebut. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sebanyak 155 calon PPK yang lulus tes tertulis akan mengikuti sesi wawancara. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, 155 calon PPK yang berhasil meraih nilai tertinggi pada tahapan Computer Aptitude Test atau CAT akan berlanjut pada tes terakhir, yakni tes wawancara. Tahapan seleksi terakhir ini akan dimulai pada 11 Mei mendatang. Setelah melalui tahapan tes tertulis dengan metode CAT, 155 calon panitia pemilihan kecamatan atau PPK untuk pemilihan kepala daerah memiliki nilai tertinggi dan dinyatakan lulus akan mengikuti tahapan selanjutnya, yakni tes wawancara pada 11 dan 12 Mei di Aula Kantor KPU Muara Jambi. Komisioner KPU Divisi Hukum dan Pengawasan Supriyadi mengatakan, dari 11 kecamatan hanya 7 kecamatan yang tercukupi 15 kebutuhan, yakni Sekernan, Jaluko, Kumpeh, Mestong, kemudian Kecamatan Sungai Gelam, Kumpe Ulu, dan Bahar Selatan. Sedangkan Kecamatan Marosebo, Taman Rajo, Sungai Bahar, dan Bahar Utara kurang dari 15 kebutuhan.
Supriyadi menegaskan meski terdapat 4 kecamatan yang tidak tercukupi 15 kebutuhan PPK, namun tidak mengganggu tahapan seleksi penerimaan untuk Pilkada serentak 2024. Laksanakan seleksi tertulis dengan metode CAT pada tanggal 6 Mei tahun 2024 untuk Pilkada tahun 2024. Dari 245 pendaftar, ada 235 yang lulus administrasi, kemudian yang mengikuti seleksi tertulis dengan model CAT ini ada 223 orang, 12 orang tidak hadir. Setelah mengikuti tahapan seleksi wawancara, KPU Muaro Jambi akan menyampaikan hasil tes kepada publik pada 14 Mei mendatang. Sedangkan untuk pelantikan dijadwalkan 16 Mei 2024. Sementara itu, kebutuhan anggota PPK pada Pilkada tahun ini hanya 55 orang yang tersebar di 11 kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Batanghari melakukan penerimaan baru terhadap Panwascam untuk di 3 kecamatan. Bahkan 1 kecamatan harus melakukan perpanjangan pendaftaran akibat tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan. Ketua Bawaslu Batanghari Kaspun Nazir mengatakan berdasarkan hasil tahapan evaluasi terhadap kinerja Panwascam di 8 kecamatan untuk melanjutkan masa kerjanya pada Pilkada serentak 2024 mendatang, terdapat 3 kecamatan yakni Kecamatan Batin 24, Mersam, dan Bajubang yang harus membuka lowongan bagi pendaftar baru dengan jumlah kuota hanya sebanyak 3 orang. Sedikitnya ada 29 pelamar yang telah mengajukan berkas pendaftaran, namun masih ditemukan 1 kecamatan yang belum terpenuhi untuk keterwakilan perempuan. Pihak Bawaslu pun melakukan perpanjangan waktu pendaftaran sampai tanggal 11 Mei atau hingga Sabtu mendatang, yang hanya dikhususkan bagi pendaftar perempuan untuk Kecamatan Batin 24. Berkas pendaftaran ini akan diverifikasi terlebih dahulu sebelum ke jenjang seleksi tertulis selanjutnya. Ya, ini kan berdasarkan hasil dari evaluasi kinerja Panwascam yang lama. Apabila tidak memenuhi syarat lagi untuk dilakukan pada waktu pemilihan di pilkada ini, maka kita melaksanakan pemilihan baru. Sementara itu, Kaspun menambahkan, dari hasil evaluasi kinerja, 3 orang yang sudah tidak memenuhi syarat dikarenakan telah lulus sebagai P3K di pemerintah daerah setempat. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Khairan diprediksi maju sebagai calon Bupati Tanjung Jabung Barat pada Pilkada serentak tahun 2024. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor TVRI Didi Haryadi langsung dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selamat sore Didi, bagaimana situasi politik jelang Pilkada serentak di Tanjabbar setelah diprediksi Wakil Bupati Khairan maju sebagai calon Bupati? Baik, selamat sore pemirsa TVRI Jambi dan Ansol. Dapat saya laporkan bahwa suasana politik yang terjadi hari ini di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sedikit meningkat karena diprediksi terjadi perebutan kekuasaan dari wakil bupati dan bupati sendiri. 2 figur ini, Bupati Tanjung Barat Anwar Sadat dan Wakil Bupati Khairan, yang sebelumnya diprediksi akan tetap bersama, hari ini mereka diprediksi akan berpisah jalan. Masing-masing yang akan mengambil sikap politik masing-masing karena kedua figur tersebut memiliki potensi yang sama-sama kuat. Di mana sosok Anwar Sadat sendiri sebagai bupati juga merangkap sebagai ketua Partai Amanat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sedangkan Khairan duduk sebagai ketua nasional Partai Nasional Demokrat. Dan sama-sama memiliki kursi, di mana Partai Amanat Nasional memiliki 6 kursi, sedangkan Partai Nasdem ada 4 kursi. Demikian, Amso. Apa upaya dari masing-masing bakal kandidat bupati di Tanjung Jabung Barat untuk memperkenalkan diri mereka? Ya, selain 2 nama, dapat saya sampaikan, selain 2 nama tadi, muncul dari Partai Golkar itu ada Ahmad Japar, sedangkan dari PDI ada Cici Halimah yang notabene merupakan istri mantan
Bupati 2 periode Saprial. Sedangkan dari partai PKB juga ada calon tersendiri. Demikian juga Gerindra dengan mengusung Reza atau yang lebih Kapico untuk maju sebagai posisi bupati. Tapi nanti akan diseleksi oleh partai masing-masing. Nah, untuk kandidat sendiri, mereka telah mendatangi simpul-simpul terbawah yang ada di bawah, baik sampai ke pelosok desa, untuk mengenalkan potensi diri masing-masing, bagaimana akan memperjuangkan hak masyarakat dalam memperebutkan porsi BA1 EZ dari tahun 2024 ini. Ya, jika tadi diusung dari partai politik, lalu untuk jalur perseorangan, apakah sudah ada yang terpantau di sana, Didi? Nah, untuk jalur perseorangan, menurut Fadlan, salah satu anggota KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sampai hari ini diprediksi tidak akan ada pergerakan dari partai atau calon independen. Karena sampai hari ini tidak ada satupun melakukan pergerakan baik dalam pengumpulan berkas administrasi untuk disampaikan kepada KPU. Nah, KPU sendiri memiliki jadwal tahapan di mana untuk calon perseorangan dalam pemeriksaan persyaratan dukungan pasangan itu berada di tanggal 8 sampai 12 Mei 2024. Sedangkan pengumuman untuk pendaftaran pasangan calon itu akan dilakukan pada tanggal 24 sampai 26 Agustus 2024. Untuk pendaftaran dan persyaratan pasangan calon itu akan dilakukan pada 27 Agustus sampai 31 September 2024. Sedangkan pada tanggal 22 September 2024 akan terjadi penetapan pasangan calon oleh KPU. Demikian, Namsol. Ya, baik. Terima kasih Didi Haryadi atas laporan Anda langsung dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, memiliki peran penting dalam memberikan layanan penyiaran publik yang bermutu bagi masyarakat. Gubernur Jambi Al-Haris secara langsung menyaksikan prosesi serah terima jabatan Kepala LPP TVRI Stasiun Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan lembaga penyiaran publik Televisi Republik Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan layanan penyiaran publik yang bermutu bagi masyarakat. Penyebaran informasi yang akurat, edukasi yang bermanfaat, serta hiburan yang berkualitas sangat membantu pemerintah provinsi dalam memaksimalkan percepatan pembangunan daerah. Hal itu ditekankan Gubernur saat menjadi saksi prosesi serah terima jabatan Kepala LPP TVRI Stasiun Jambi di Rumah Dinas Gubernur Jambi. Pada prosesi sertijab tersebut, Herli Marjoni resmi menduduki jabatan sebagai Kepala TVRI Stasiun Jambi setelah menandatangani serah terima jabatan dari pelaksana tugas Kepala TVRI Stasiun Jambi, Dasri Nasution. Kepemimpinan Kepala Stasiun yang baru diharapkan dapat membawa semangat dan energi positif bagi TVRI daerah untuk menuju siaran yang mendunia, menciptakan inovasi dan adaptif dalam perkembangan zaman, serta menjaga sinergi baik dengan seluruh pihak sangat diperlukan agar siaran TVRI tetap relevan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Memang TVRI ini memang sudah luar biasa perkembangannya, meskipun di tengah-tengah persaingan dengan TV-TV swasta. Tetapi TVRI masih tetap mewarnai daripada siaran-siaran TV kita dan masih cukup memberikan dampak positif terhadap edukasi, pendidikan yang membantu masyarakat. Sampai hari ini TVRI itu masih luar biasa, dekat dengan masyarakat dan dicintai oleh masyarakat. Sementara itu, Dewan Pengawas LPP TVRI Sifak mengatakan, TVRI Stasiun Jambi merupakan salah satu stasiun yang mampu menjadi wahana untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul, yang menghasilkan siaran yang bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat. Keberadaan TVRI Stasiun Jambi juga diharapkan menjadi partner yang baik bagi pemerintah daerah untuk merealisasikan program-program percepatan pembangunan, baik dari segi ekonomi, investasi, pemajuan sektor pariwisata, serta kearifan lokal, hingga penanganan berbagai isu-isu strategis lainnya. Biasa. Bapak Ibu sekalian, Pak Gubernur, bahwa serah terima jabatan, penggantian dalam sebuah organisasi adalah hal yang sangat biasa. Itu adalah sebuah dinamika.
Tetapi kalau menurut saya yang tidak biasa di Jambi ini adalah yang pertama, kepala stasiun yang digantikan itu menjadi direktur keuangan. Ini kan sesuatu yang luar biasa ya kita kembali. Serah terima jabatan Kepala LPP TVRI Stasiun Jambi dirangkai dengan penyerahan 1 unit mobil penyiaran yang diberikan LPP TVRI kepada LPP TVRI Stasiun Jambi. Randy Arta, Al-Adli, TVRI Jambi melaporkan. Ditujukan untuk memaksimalkan kualitas dan relevansi program bagi masyarakat, Direktur Utama LPP TVRI Iman Brotoseno secara langsung menyaksikan pengukuhan Komite Pendampingan Program Siaran TVRI Stasiun Jambi. Dalam upaya memaksimalkan siaran dan relevansi program, Televisi Republik Indonesia terus berkomitmen untuk menghadirkan siaran yang berkualitas bagi masyarakat. Pembentukan Komite Pendamping Program Siaran TVRI di daerah menjadi salah satu upaya strategis yang dapat mengoptimalkan kreativitas siaran. Penekanan tersebut diungkapkan oleh Direktur Utama LPP TVRI Iman Brotoseno saat menyaksikan pengukuhan Komite Pendampingan Program Siaran TVRI Stasiun Jambi. Penyajian konten-konten inspiratif dan edukatif dengan mengedepankan budaya daerah dan kearifan lokal yang dikemas secara baik, dengan target siaran yang mendunia, selaras dengan transformasi siaran digital yang terus diupayakan TVRI. Hadirnya Komite Pendampingan Program Siaran TVRI Stasiun Jambi diharapkan dapat memperkuat komitmen Lembaga Penyiaran Publik TVRI menjadi penyelenggara media publik yang independen, akurat, dan bermutu, lengkap dengan berbagai program penyiaran yang dibutuhkan masyarakat. TVRI sekarang sudah bertransformasi sesuai dengan perkembangan zaman, dan kita sudah punya roadmap bahwa TVRI harus menjadi kelas dunia. Ini bukan sebuah cita-cita yang mustahil, Bapak Ibu semua. Jadi bersyukur kita sudah mengalami banyak dukungan dan support dari stakeholder pemerintah, ya, mitra kita juga di DPR. Jadi TVRI sudah punya landasan yang cukup kokoh untuk terbang menuju kelas dunia. Sementara itu, Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Jambi, Jangci Mohza mengatakan, LPP TVRI menjadi mitra strategis pemerintah dalam upaya memperluas akses informasi, edukasi, maupun promosi terhadap berbagai potensi daerah bagi masyarakat. Sinergi positif yang terus dipupuk ini ditargetkan dapat memberikan dampak yang baik dalam upaya mendorong percepatan pembangunan daerah sesuai visi misi Jambi Mantap yang diusung pemerintah. Atas nama masyarakat dan pemerintah Provinsi Jambi, saya ucapkan selamat kepada Komite Pendamping Program Siaran TVRI Stasiun Jambi yang dikukuhkan. Komite Pendampingan Program Siaran TVRI Stasiun Jambi secara resmi dikukuhkan oleh Dewan Pengawas LPP TVRI Shifak. Randy Arta, Al-Adli, TVRI Jambi melaporkan. TVRI kini mendapatkan bantuan dari pemerintah Perancis berupa program Digital Broadcasting System atau DBS yang dinilai mampu meningkatkan kualitas siaran. Untuk itu SDM TVRI dituntut memiliki kreativitas tinggi di era transformasi digital. Manajemen sumber daya TVRI selalu bergerak dinamis mengikuti kultur birokrasi pemerintah di era digital. Untuk itu, seluruh pegawai TVRI dituntut mampu mentransformasi lembaga penyiaran publik TVRI dengan memiliki kreativitas tinggi. Hal ini disampaikan Direktur Utama LPP TVRI Iman Brotoseno saat menghadiri kegiatan pengukuhan Komite Pendampingan Program Siaran TVRI Stasiun Jambi, Rabu malam di salah satu hotel di kota Jambi. Saat ini TVRI mendapatkan bantuan dari pemerintah Prancis yakni program Digital Broadcasting System DBS. Sistem tersebut untuk meningkatkan kualitas siaran lembaga penyiaran publik milik pemerintah, khususnya siaran digital. Sehingga acara dan tampilan TVRI lebih menjadi berkualitas serta dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, Dirut LPP TVRI juga memberikan amanah kepada Kepala TVRI Stasiun Jambi, Herli Marjoni, agar bersinergi dengan pemerintah daerah dalam membangun studio penyiaran baru.
sehingga akselerasi transformasi digital melalui program DBS dapat diimplementasikan di TVRI Stasiun Jambi. Ya, artinya bahwa kita sebagai lembaga penyiaran ini mestinya punya pemahaman, kita ini bukan birokrat gitu ya. Jadi kita harus lepaskan lah emblem-emblem bahwa kita itu ASN, apalah yang berkaitan dengan birokrasi ya. Kita kan insan-insan kreatif ya. Jadi mestinya kita bisa lebih membawa diri kita bisa beradaptasi dengan lingkungan, teknologi, zaman, dan sebagainya. Kepala TVRI Stasiun Jambi Herli Marjoni mengatakan, demi mewujudkan amanah yang diberikan Direktur Utama LPP TVRI dalam membangun studio penyiaran baru dan mentransformasi TVRI Jambi, maka kolaborasi dengan pemerintah daerah akan semakin ditingkatkan. Setelah terima jabatan Kepala TVRI Stasiun Jambi, ini tantangan bagi kami yang di-challenge Pak Dirut, bagaimana kita bisa membangun kreatif hub di TVRI Stasiun Jambi, jadi pusat-pusat kreativitas anak-anak muda di bidang seni, di bidang olahraga, di bidang apa saja, sehingga untuk membangkitkan gairah anak muda untuk terus kreatif, menghasilkan suatu karya terbaik untuk daerah dan untuk bangsa kita. Herli Marjoni akan melakukan evaluasi program siaran di TVRI Stasiun Jambi dan menciptakan program siaran baru yang lebih kreatif dan inovatif di era digitalisasi saat ini, agar jangkauan siaran TVRI Jambi lebih luas dan dapat diterima seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi milenial. Andri Wijaya M. Al-Adli, TVRI Jambi melaporkan. TMMD ke-120 di Desa Belui, Kecamatan Depati 7, Kabupaten Kerinci akan fokus pada pembangunan infrastruktur jalan dan sarana publik lainnya. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda bergabung bersama kami dalam segmen advertorial. Saudara, program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-120 tahun 2024 di Desa Belui, Kecamatan Depati 7, Kabupaten Kerinci resmi dibuka. Kegiatan ini akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur jalan, sarana prasarana fasilitas umum dan sosial yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-120 tahun 2024 resmi dibuka oleh penjabat Bupati Kerinci Asraf di lapangan sepak bola Desa Belui, Kecamatan Depati 7, Kabupaten Kerinci. TMMD merupakan suatu program terpadu antara TNI dan pemerintah yang bertujuan mempercepat pelaksanaan pembangunan di daerah untuk kesejahteraan masyarakat. PJ Bupati Kerinci Asraf mengatakan, pihaknya menyambut baik atas terselenggaranya program TMMD di Kabupaten Kerinci dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Intinya masyarakat Kabupaten Kerinci sangat bersyukur dan berterima kasih. Mudah-mudahan kegiatan TMMD yang ke-120 tahun 2024 yang ditempatkan di Kecamatan Depati 7 dan Air Hangat Barat ini bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Sementara itu, Komandan Kodim 0417 Kerinci, Letkol Infantri Eko Budiarto mengatakan, kegiatan TMMD di Kabupaten Kerinci pada tahun ini akan difokuskan pada pembangunan fisik, yakni pembukaan jalan sepanjang 6.350 meter dari Kecamatan Air Hangat Barat sampai ke batas kota Sungai Penuh, serta rehab musola dan pembuatan MCK. Sasaran kita melaksanakan pembukaan jalan dari Air Hangat Barat ke batas kota Sungai Penuh sepanjang 6.350 meter, lebar 9 meter. Selain pembangunan fisik, program tersebut juga akan menyasar non-fisik, yakni pemberian wawasan kebangsaan, penyuluhan kesehatan, dan penanganan masalah stunting kepada masyarakat. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Kerinci menggelar acara pisah sambut Komandan Distrik Militer atau Dandim Kodim 0417 Kerinci. Asra berharap sinergitas antara pemerintah Kabupaten Kerinci dan Kodim 0417 Kerinci dapat terus terjalan dengan baik.
Pemerintah Kabupaten Kerinci menggelar acara pisah sambut Komandan Distrik Militer 0417 Kerinci. Pada kesempatan itu, penjabat Bupati Kerinci Asraf melepas Komandan Kodim 0417 Kerinci yang sebelumnya dijabat oleh Letkol Infantri Andi Irawan dan sekaligus menyambut Komandan Kodim yang baru yakni Letkol Infantri Eko Budiarto. PJ Bupati Asraf mengatakan, selama bekerja sama dalam membangun Kabupaten Kerinci bersama Letkol Infantri Andi Irawan, pihaknya telah mencapai banyak keberhasilan, terutama dalam penanganan banjir yang terjadi beberapa bulan lalu. Asraf juga berharap kepada Letkol Infantri Eko Budiarto untuk dapat bekerja sama dalam membangun Kabupaten Kerinci. Saya sampaikan, kalau disuruh seluruh masyarakat Kerinci ini nahan panik, ya kita tahan. Tetapi ini kan tugas negara. Tidak bisa ditolak. Ya. Kalau ini merupakan tugas negara, maka dengan ikhlas dan hati yang suci, dan kami mendoakan semoga Pak Andi bersama dengan keluarga dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya di tempat yang baru. Dan mudah-mudahan Allah melipat gandakan pengabdian Pak Andi selama berada di Kerinci yang memberikan pelayanan betul-betul dengan hati yang ikhlas. Acara tersebut diakhiri dengan pemberian cindramata dari PJ Bupati dan OPD serta Forkopimda kepada Letkol Infantri Andi Irawan yang akan berpindah tugas dari Kabupaten Kerinci. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Untuk mempererat tali silaturahmi, Bupati Bungo Mashuri menghadiri halal bihalal bersama TPPKK dan GOW. Melalui kegiatan ini diharapkan TPPKK Kabupaten Bungo terus memberikan kontribusi dalam pembangunan Kabupaten Bungo. Halal bihalal bukan hanya sebagai tradisi religius, namun juga dapat memperbaiki hubungan dan menciptakan harmoni antar sesama. Untuk itu, Bupati Bungo Mashuri bersama Ketua Tim Penggerak PKK Ferawati Mashuri menghadiri kegiatan halal bihalal TPPKK dan GOW Kabupaten Bungo di Wisma Alisudin, Rumah Dinas Bupati Bungo. Bupati Bungo Mashuri mengatakan kesucian dan keberkahan selama bulan Ramadan akan senantiasa menyertai dan diharapkan melalui halal bihalal ini dapat saling memaafkan satu sama lain. Sementara itu, Ketua TPPKK Bungo, Ferawati Mashuri mengatakan, melalui momentum halal bihalal dapat kembali merajut kebersamaan, serta dengan berkah bulan Ramadan dapat mempererat tali silaturahmi untuk menuju Kabupaten Bungo maju dan sejahtera. Sebagai pengurus organisasi, anggota organisasi, aktif di luaran, tapi yang paling penting adalah bagaimana keluarga kita, rumah tangga kita, anak-anak kita, generasi muda kita, itu yang paling penting sekali. Karena generasi ke depan tergantung apa yang kita lakukan hari ini. Kalau kita saksikan di luar sana, Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita sebagai orang tua juga ngeri-ngeri sedap, kadang-kadang sebagai orang tua melihat kejadian-kejadian yang luar biasa yang kadang-kadang tidak masuk nalar akal kita pada hari ini. Sebagai manusia biasa yang sehari-hari kita beraktivitas dan berkegiatan di sana dalam menjalankan program PKK, GOW, dan Dharma Wanita, tentu suatu hal yang niscaya jika terselip salah dan hilaf dari kata dan perbuatan dari masing-masing kita. Sementara itu, melalui halal bihalal, Pemkab Bungo berharap GOW, DWP, dan seluruh pengurus TPPKK Kabupaten Bungo dapat terus memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah serta memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Bungo. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Mantan Kepala Basnas Tanjung Jabung Timur divonis 2 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi dana ZIS tahun 2016 hingga 2021. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini.
Saudara, selain memberikan bantuan bibit dan penunjang bagi para petani, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi juga akan segera menerbitkan peraturan tentang alih fungsi lahan pertanian. Langkah ini diambil agar lahan pertanian terutama sawah tidak tergerus. Alih fungsi lahan pertanian menjadi ancaman serius di tengah ketidakpastian hasil yang diterima oleh para petani, terutama petani padi di Muaro Jambi. Pasalnya, sebagian petani padi hanya mampu 1 kali panen dalam setahun dan hasilnya terkadang jauh dari harapan. Untuk mengantisipasi alih fungsi lahan persawahan, Pemkab Muaro Jambi akan segera menerbitkan peraturan bupati tentang pengalihan fungsi lahan pertanian, terutama sawah. Sehingga ke depan Muaro Jambi masih menjadi salah satu daerah di Provinsi Jambi yang menjadi lumbung beras. Berdasarkan catatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, pada awal tahun ini luas sawah di Kabupaten Muaro Jambi mencapai 5.735,42 hektar. Ribuan hektar sawah ini hanya tersebar di 6 kecamatan, terluas di Kecamatan Kumpeh yang mencapai 2.000 hektar lebih. Kemudian Kecamatan Marosebo 1.000 hektar lebih, sedangkan 4 kecamatan yakni Jaluko, Kumpeh Ulu, Sekernan, dan Taman Rajo masing-masing luas persawahan di bawah 1.000 hektar. Sampai hari ini memang petani tidak ada yang melaporkan bahwasanya kami mau jadikan ini, kami mau jadikan itu. Sampai hari ini tidak ada dari petani. Petani kita untuk tidak. Nah, sebentar lagi ini di dalam penggarapan perbuknya. Untuk membantu para petani agar tidak meninggalkan sawah, para petani dibantu bibit dan pupuk subsidi agar pertanian padi tetap diproduksi. Kemudian pemerintah juga memberikan pelatihan serta bantuan pendukung alat pertanian agar para petani merasa nyaman dalam memproduksi padi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Jelang Idul Adha, harga hewan kurban mulai mengalami kenaikan. Naiknya harga hewan kurban ini mencapai 6% lantaran pasokan didatangkan dari provinsi lain. Jelang Hari Raya Idul Adha 2024, harga sejumlah hewan kurban di Kota Jambi mulai mengalami kenaikan. Kenaikan harga ini terjadi sejak awal Mei mencapai 6% atau Rp1 juta per ekor. Tercatat jenis sapi Bali dan Madura yang dibanderol harga 18 hingga 20 juta rupiah per ekor dengan bobot 70 hingga 80 kg yang sebelumnya hanya 15 sampai 18 juta rupiah per ekor. Sedangkan sapi jenis simental dan limosin di harga 40 hingga 50 juta rupiah per ekor dengan bobot 1 ton lebih. Salah seorang peternak Wodomen menjelaskan, jelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah pembeli mulai berdatangan untuk memesan hewan kurban. Meski harga berbeda dengan tahun sebelumnya, namun pesanan hewan kurban tetap meningkat, bahkan hingga 10% dari tahun sebelumnya. Wodomen juga mengatakan, naiknya harga hewan kurban disebabkan oleh modal yang besar untuk membawa hewan kurban yang didatangkan dari provinsi tetangga. Untuk harga sendiri mungkin adalah mungkin kan, cuma tidak begitu besar mungkin. Kalau sekarang kita patokan minimal tuh 18 juta sekarang tuh, itu yang kira-kira berat 70 sampai 80. Wodomen menambahkan saat ini seluruh peternak di Kota Jambi tengah melakukan perawatan khusus guna menghindari penyakit. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, mantan Kepala Basnas Tanjung Jabung Timur divonis Majelis Hakim 2 tahun kurungan penjara. Terdakwa dijatuhi hukuman setelah terbukti bersalah menyalahgunakan anggaran dana Basnas tahun 2016-2021. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dana zakat, infak, dan sodakoh atau ZIS tahun 2016 hingga 2021 yang melibatkan mantan Ketua Basnas Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi kembali menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jambi. Sidang lanjutan ini beragendakan mendengarkan pembacaan vonis oleh Majelis Hakim Yofistian di persidangan. Berdasarkan amar putusan tersebut, Majelis Hakim memutuskan terdakwa Asad Arsyad terbukti bersalah menyalahgunakan anggaran dana Basnas pada tahun tersebut dan dijatuhi hukuman pidana 2 tahun kurungan penjara dan denda 574 juta rupiah.
Namun bila tidak mengganti kerugian tersebut, maka diganti dengan hukuman tambahan 1 tahun kurungan penjara. Jaksa Penuntut Umum Kejari Tanjung Jabung Timur, M. Ali mengatakan, setelah putusan majelis hakim selama 1 pekan ke depan, JPU akan berpikir ulang kembali. Karena vonis majelis hakim dinilai lebih rendah dari tuntutan JPU yang sebelumnya menuntut 3 tahun kurungan penjara. Tadi ada dakwaan primernya tidak terbukti. Tanggapan jaksa gimana? Baiklah, sebelumnya kami juga telah melakukan tuntutan terhadap terdakwa atas nama AR, mana kami membuktikan juga pasal subsidiar, sehingga pasal primer itu memang tidak kami buktikan pada saat tuntutan. Berapa tuntutannya kemarin? Tuntutan dari kami penjara 3 tahun dan 8 bulan. 8 bulan. Sebelumnya, Kejari Tanjung Jabung Timur berhasil mengungkap kasus dugaan korupsi dana zakat infak dan sodakoh oleh Asad Arsyad ditafsir senilai 1,2 miliar rupiah. Uang itu diduga disalahgunakan terdakwa untuk kepentingan pembayaran uang calon jemaah haji yang gagal berangkat, hingga terdakwa turut menggunakan dana zakat tersebut untuk dana pelaksanaan proyek Aula Pondok Pesantren di Tanjung Jabung Timur. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Polisi meringkus 6 orang komplotan spesialis pencuri alat pendingin ruangan atau AC. Komplotan ini menyasar bangunan yang sepi pada malam hari setelah ditinggal pemiliknya. MS, DA, HS, AL, DJ, dan IG diringkus tim unit Satreskrim Polresta Jambi. 6 orang warga Kecamatan Jambi Timur ini ditangkap setelah menjadi komplotan spesialis pencuri pendingin ruangan atau AC, 1 diantaranya berinisial IG yang merupakan penadah. Dalam aksinya, para pelaku mengintai ruko atau perkantoran yang kosong saat malam atau dini hari. Pelaku membobol rumah dan hanya membongkar AC dan komponennya. Hasil curian tersebut kemudian dijual oleh para pelaku ke IG yang merupakan penadah. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku sudah 3 kali beraksi. Sebanyak 15 unit AC ataupun blower dicuri para pelaku di 3 lokasi berbeda. Berdasarkan keterangan, hasil uang curian digunakan pelaku untuk berfoya-foya. Saat mereka membobol ruko, habis membobol ruko memang targetnya cuma AC. Jadi yang ditargetkan itu AC, diambil AC-nya, terus diproyek, diprotei lagi, yang dijual itu tembaga atau kandungan-kandungan besi yang ada di. Para pelaku kini ditahan di Rutan Polresta Jambi untuk proses pemeriksaan dan penyidikan. Pelaku dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan 480 KUHP tentang penadah barang curian dengan ancaman 5 hingga 7 tahun kurungan penjara. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Satlantas Polresta Jambi merazia kendaraan di Jalan Sultan Taha, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Dari razia tersebut masih ditemukan sejumlah pengendara yang nekat melanggar rambu lalu lintas dengan melawan arus. Pengendara sepeda motor yang melawan arus di seputaran Jalan Sultan Taha, Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi dihentikan karena melanggar rambu lalu lintas. Selain melawan arus, sebagian pengendara sepeda motor juga kedapatan tidak memakai helm. Selain membahayakan orang lain, aksi nekat berkendara melawan arus ini sangat membahayakan bagi pengguna motor sendiri. Di hadapan polisi, para pengendara mengaku nekat melawan arus lantaran terburu-buru dan ingin mempercepat perjalanan mereka. Razia ini dilaksanakan petugas dikarenakan laporan masyarakat yang merasa khawatir saat melintas di kawasan tersebut, dikarenakan banyaknya pengendara yang melawan arus. Jadi tadi pagi kami melaksanakan tindakan penegakan hukum secara hunting system yang kita laksanakan di depan Al-Falah dengan untuk penindakan targetnya itu kepada orang-orang yang melanggar perboden. Razia keselamatan ini akan terus ditingkatkan petugas kepolisian dengan harapan dapat menekan angka kecelakaan di Kota Jambi. Asyar TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Karani Utari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.